Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Kita sampai pada hari Senin lagi. Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Itu nikmat yang amat sangat luar biasa yang harus kita selalu syukuri. Apalagi anak-anak, mulai minggu ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan jumlah siswa 100%. Meskipun dibagi dalam 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Tolong terus kita utamakan protokol kesehatan. Kemanapun kita harus pakai masker, kemudian vaksin, mencuci tangan sesering mungkin, kemanapun kita pakai hand sanitizer, hindari kerumunan, hindari tempat-tempat yang melibatkan banyak orang. Agar apa? Agar pembelajaran ini bisa tetap berlangsung seperti saat ini, yaitu 100%. Semoga corona ini, COVID ini tidak melonjak lagi. Makanya kita harus melakukan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, tetap bawa bekal dari rumah, tentunya bekal yang sehat, sarapan jangan lupa sebelum berangkat ke sekolah meskipun yang siang itu juga harus makan terlebih dahulu dan membawa bekal dari rumah. Kenapa? Karena tidak ada kantin sekolah. Oke? Anak-anak, kita memasuki bab baru. Setelah kemarin persamaan garis lurus, ada 4 tugas, ada 4 video. Nah, sekarang kita masuk pada sistem persamaan linier 2 variabel. Untuk sistem persamaan linier 2 variabel ini yang akan kita pelajari adalah, sudah disiapkan semua ya bukunya? Sudah mandi, sudah sarapan, dan jangan lupa kuotanya juga disiapkan, HP-nya juga disiapkan semua. Kalau kamu ke sekolah kamu bisa pakai headset biar suaranya itu juga jelas dan kamu juga bisa lihat materinya. Oke, saya lanjutkan. Sistem persamaan linier 2 variabel. Kok gambarnya mobil ya? Oke, kita pelajari selanjutnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan sistem persamaan linier 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Pengalaman belajar yang akan kalian dapat membuat dan mendefinisikan bentuk persamaan linier 2 variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan linier 2 variabel. Yang ketiga, membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linier 2 variabel. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier 2 variabel. Lanjut. Nah, mari kita amati. Ada sebuah kasus seperti ini. Sebuah konser musik menyediakan 2 macam tiket untuk penonton. Harga sebuah tiket kelas 1 adalah 400.000 dan harga sebuah tiket kelas 2 adalah 200.000. Jika jumlah penonton itu 1.000 orang dan hasil penjualan tiket seluruhnya adalah 280 juta, dapatkah kalian menghitung
banyaknya masing-masing jenis tiket yang terjual. Nah, inilah contoh pemanfaatan persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kasusnya seperti ini, nggak usah kamu kemudian datang ke penjual tiketnya, mana saya lihat tiketnya ini yang kelas 1 berapa, kelas 2 berapa. Nggak usah. Kita orang matematika, kita bisa menyelesaikannya tanpa kita tahu, tanpa kita harus ke tukang tiketnya. Kamu bisa menghitungnya dengan apa? Dengan menggunakan persamaan linier dua variabel. Bukan hanya itu. Jadi seperti supermarket, kemudian mall, itu juga menggunakan sistem persamaan linier dua variabel ini pada komputer penjualannya itu. Nah, jadi kalau kamu itu misalnya ke ke Alfamart, Indomaret, kamu meskipun beli apa aja, cuman dicetit gitu aja sudah muncul harganya, sudah muncul jumlahnya berapa semua. Nah, itu juga menggunakan sistem persamaan linier satu variabel. Jadi kalau kamu bisa bayangkan misalnya di Indomaret itu ada berapa item. Item A itu dimisalkanlah dengan X, item yang kedua misalnya Y, item ketiga misalnya Z, terus seperti itu. Jadi komputernya Alfamart itu atau mall-mall itu sudah dirancang sedemikian hingga dengan menggunakan bukan lagi sistem persamaan linier dua variabel, itu sudah banyak variabel bisa. Nah, sehingga setiap bulan itu bisa dilihat, oh misalnya sabun itu terjual sekian, ini terjual sekian, ini terjual sekian, sehingga dijumlahkan semua total sekian. Kemudian persediaan sabunnya sisa sekian, itu ada, bisa dilihat dengan menggunakan ini sistem persamaan linier. Oke, bisa sudah. Jadi makanya kamu jangan berpikir, oh gaya apa ya belajar matematika nggak ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Loh, banyak sekali gunanya. Bahkan hanya ilmu matematika yang berguna itu di dunia dan di akhirat. Loh kenapa? Iya masih digunakan, nggak aja di dunia, di akhirat itu digunakan masih. Itu apa? Ilmu matematika. Nggak percaya? Di akhirat nanti masih ada penghisapan, penghitungan. Ayo, apa udah matematika? Padahal wis ndak ono itu wis ilmu sosial ya wis ndak ono, ilmu IPA pengetahuan alam-alamnya sudah kiamat habis. Ilmu pengetahuan sosial itu hubungan antar manusia ya wis habis. Tinggal satu, ilmu matematika apa? Penghisapan, penghitungan. Makanya kamu jangan pernah berpikir saya ndak suka matematika, ndak iso. Ndak bisa menghindar dari matematika karena jangankan di kehidupan, di kematian aja kita diperhitungkan, dihisap. Oke, lanjut. Bagaimanakah kita menyelesaikan masalah ini? Itu menggunakan sistem persamaan linier dua variabel. Ini adalah penemu persamaan linier dua variabel. Pertama kali oleh seorang matematikawan Yunani, Diopantus yang hidup sekitar abad ketiga. Ia bermukim di Iskandaria, Mesir. Nah, jadi begini ya anak-anak. Banyak penemu-penemu ilmu modern itu memang berkembang atau mulai ilmu modern, baik itu matematika modern, kedokteran, apapun itu mulai berkembang itu setelah peradaban Islam atau pada saat Islam. Sehingga banyak sekali orang-orang Eropa itu kemudian belajar ke peradaban Islam, yaitu Mesir, kemudian Iran, Irak itu. Mereka
orang-orang Eropa seperti Yunani, itu Romawi itu berbondong-bondong belajar ke sana gitu loh. Karena apa? Karena memang ilmu modern itu memang pusatnya atau peradaban itu semakin semakin maju itu memang saat peradaban Islam. Sehingga banyak sekali orang-orang Eropa mempelajarinya. Sebelum Islam itu memang orang-orang Eropa. Tapi setelah Islam masuk, setelah Nabi Muhammad dan Islam itu ada, itu ilmu itu pusatnya ya di situ. Sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan Eropa pergilah ke Mesir. Sehingga dia juga pergi ke Mesir. Makanya itu kamu sebagai Muslim itu juga harus semangat. Kita itu harus menuntut ilmu dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik untuk dunia dan akhirat, yang bisa kita sedekahkan, yang nantinya akan mengalir menjadi amal jariah kita nantinya. Lanjut. Persamaan linier dua variabel. Ini enggak usah ya. Jadi mengerjakan kegiatan siswanya enggak usah. Bentuk persamaan linier dua variabel itu adalah ini contohnya AX plus BY sama dengan C, di mana ABC itu konstan dan XY-nya itu variabel. A itu adalah koefisien dari X, B itu adalah koefisien dari Y, X dan Y itu adalah variabelnya, dan C adalah konstanta. Lanjut. Contoh, jelaskan apakah persamaan-persamaan berikut merupakan persamaan linier dua variabel. Coba kalian lihat dulu baik-baik. Dari nomor 1 dan 2, apakah ini merupakan persamaan linier dua variabel? Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana sih persamaan linier itu. Kalian sudah ingat kan? Kemudian kalau dua variabel, kalau kemarin kan satu variabel. Kalau dua variabel bagaimana? Oke, sudah kalian cermati nomor 1 dan 2 ini. Kamu sudah punya jawaban masing-masing, alasan masing-masing. Apakah nomor 1 dan 2 itu merupakan persamaan linier? Kalau iya kenapa, dan kalau tidak kenapa? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Sudah? Bisa saya lanjutkan? Nah, ini jawabannya. Kalau kita kita kerjakan itu ternyata X, memang kalau dilihat sekilas, loh kok ada X kuadratnya? Oh, ini bukan persamaan linier. Kenapa? Karena kalau persamaan linier kemarin itu adalah persamaan yang variabelnya pangkat tertingginya adalah 1. Nah, ini ada X kuadratnya. Berarti ini bukan persamaan linier. Jangan dulu. Kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu itu hanya keburu-buru atau sesaat dengan mata, kemudian dilihat kita menyimpulkan. Jangan. Kita pelajari dulu. Jadi kalau ada lihat itu kok, ini kenapa, ini, jangan. Kita cermati dulu, kita analisis dulu. Kita orang matematika, ndak boleh seperti itu. Nanti akhirnya terjadi fitnah. Kita lihat dulu, kita pelajari dulu. Ayo kita pelajari. Nah, kita operasikan. X kali X itu X kuadrat, X kali 7, 7X. Kemudian lihat, ruas kiri ada X kuadratnya, ruas kanan ada X kuadratnya. Kita sudah dapat bagaimana operasi pada persamaan linier atau persamaan matematika.
Nah, kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis. Kenapa? Karena hanya suku-suku sejenis yang bisa disederhanakan. Yang kelas 7 kemarin, persamaan linier yang kita pelajari. Kemudian E kuadrat dikurangi E kuadrat, aljabar pada bentuk aljabar yang kita pelajari kemarin. Yang kelas 1 itu. Kemudian dilanjutkan dengan kelas 2, operasi aljabar. E kuadrat dan E kuadrat kan sejenis. Nah, itu koefisiennya kalau tidak ada kan 1. 1 E kuadrat dikurangi 1 E kuadrat, habis. Sehingga tinggal 7X plus 8Y sama dengan 0. Nah, lihat. Variabelnya pangkat tertingginya juga 1. Kemudian ada 2 variabel yaitu XY. Maka persamaan 7X plus 8Y adalah persamaan linier 2 variabel. Kemudian kasus yang kedua bagaimana? Kalau dilihat sekilas memang yang nomor 2, oh ini persamaan linier. Loh kenapa? Iya, kan ini pangkat variabel tertingginya pangkat 1. Lihat dulu, hati-hati. Pangkat satunya itu di mana dilihat. Nah, setelah kita bentuk aljabarnya, setelah kita sederhanakan, ternyata hasilnya adalah 4M kuadrat min N sama dengan min 2. Ternyata M kuadrat pangkat tertingginya bukan 1 variabelnya, sehingga 1 per M min M per N sama dengan 2 per Mn, bukan persamaan linier 2 variabel. Bisa diterima? Oke. Nanti kalau yang belum jelas silahkan tanyakan, diskusi dengan teman, satu kelompok juga bisa, satu grup juga bisa, kemudian bisa tanyakan juga ke Bu Iwi. Kita lanjutkan ya. Ini jangan dulu. Kalau menyelesaikan persamaan linier 2 variabel. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier 2 variabel? Dengan cara mencoba atau mensubstitusi seperti sama sebenarnya sih. Seperti yang persamaan linier satu variabel dulu itu kan kita coba dulu. Bagaimana kalau X-nya diganti dengan ini? Cocok enggak? Bagaimana kalau X-nya diganti dengan ini? Cocok enggak? Kan gitu. Kemudian bisa dengan memindah ruas. Ini juga sama. Misalnya, ada persamaan linier 2 variabel 2x plus y sama dengan 10 misalnya. Bagaimana mencari penyelesaian penyelesaian persamaan linier 2x plus y sama dengan 10? Bisa dengan cara coba-coba atau substitusi. Kita ganti dulu x-nya dengan 1. Berarti 2 kali 1 tambah Y sama dengan 10, sehingga Y-nya sama dengan 8. Oh, berarti kalau untuk X-nya sama dengan 1, Y-nya kemudian sama dengan 8, pasti hasilnya 10, benar. Kalau kita coba misalnya Y-nya yang kita ganti dengan 4, berarti 2X plus Y sama dengan 10. Y-nya kita ganti dengan 4 ini. Sehingga 2X sama dengan 10 dikurangilah dengan 4 sama dengan 6. Kemudian 6 bagi 2 sama dengan 3. Oh, kalau Y-nya 4 berarti X-nya sama dengan 3. Ini juga. Nah, jadi pasangan berurutannya X-nya 3, Y-nya 4, berarti 3,4. Itu penyelesaian dari 2X plus Y sama dengan 10. Jadi terserah kalian. Loh Bu, kalau misalnya Bu, Y-nya saya ganti 6, boleh.
Kalau Y-nya kamu ganti 6, berarti 10 dikurangi 6, 4. Berarti 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Berarti 2,6. Kalau Y-nya saya ganti dengan 2, Bu, boleh, terserah kamu. Cari penyelesaiannya. Juga ndak harus, kalau kita masukkan berapa ya ndak bilangan genap juga, bisa desimal, bisa pecahan. Coba kalau kamu masukkan misalnya Y-nya sama dengan 1, berarti kan 10 dikurangi 1 kan 9. 9 dibagi 2, 4,5 atau 4,5. Bisa. Oh, berarti kalau 4,5 X-nya, Y-nya sama dengan 1. Himpunan penyelesaiannya adalah 4,5,1. Juga bisa. Lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat menduga terdapat dua hal berikut. 1. Jika suatu nilai disubstitusikan pada sebuah variabel, maka kita peroleh nilai variabel lain, di mana keduanya merupakan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel tersebut. Untuk sebuah persamaan linier dua variabel terdapat lebih dari satu penyelesaian kayak tadi itu. Nah, kalau kita buat tabelnya seperti ini. Kalau kita buat tabelnya seperti ini. X, kemudian 2X, Y, tabelnya X, Y. Kalau kita masukkan X-nya min 2, berarti 2 kali min 2 sama dengan min 4. Y-nya yang kita butuhkan adalah 14. Nah, seperti ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 2,14 min 1,12. Bu, caranya gimana ya? Seperti tadi, disubstitusi satu persatu terus dimasukkan ke tabel seperti ini, sehingga didapatlah pasangan berurutannya. Jadi inilah himpunan penyelesaian untuk persamaan linier dua variabel. Sampai sini kalian sudah mengerti apa yang kita pelajari. Bisa kalian catat apa yang kita pelajari barusan video yang pertama ini, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan persamaan linier dua variabel. Kemudian bagaimana ciri-ciri persamaan linier dua variabel. Yang ketiga, bagaimana mencari penyelesaian persamaan linier dua variabel dengan cara substitusi. Semoga ya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terus semangat, terus belajar, karena cita-cita kalian masih sangat panjang. Untuk tugas menyusul saya umumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.